Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'd. Berjumpa kembali bersama saya Syahruddin Jamal di channel Syahruddin Jamal. Masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri ya. Tidak terasa sudah 10 hari yang lalu. Idul Fitri artinya kembali suci, kembali bersih. Artinya kita seperti bayi yang baru keluar, seperti kertas yang masih kosong, kertas putih yang kosong. Tidak ada sekatang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jarak, tidak ada yang membatasi, tidak ada penghalang, perisai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya apa ketika kita dekat sama Allah, ketika kita tidak ada penghalang, tidak ada perisai antara kita dengan Allah, maka apapun yang kita inginkan, apapun hajat kita, kebutuhan kita semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan doa kita. Seperti halnya kita dengan orang tua, anak dengan orang tua. Ketika anak tidak berbuat masalah, tidak berbuat dosa, melakukan sesuatu yang orang tua cintai, yang orang tua sukai, maka apapun yang dibutuhkan anak akan dipenuhi. Bahkan tidak meminta pun akan diberikan. Bayangkan tidak meminta diberikan, apalagi kalau meminta. Sama hanya dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali fitri, kita kembali suci, bersih dari dosa, tidak ada sekatan, tidak ada penghalang, pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bersih, tetap tetap suci, tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 hal, teman-teman, yang saya ingin sharing, yang saya ingin bagikan di video kali ini. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai akhir. Setiap hari kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa, kesalahan, dan kekhilafan. Mulai dari kita bangun pagi sampai kemudian kita tidur lagi, bangun lagi, tidak terlepas dari yang namanya salah, khilaf, dan dosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bersih, kita tetap bersih, kita tetap suci, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu uh, membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa saya mengatakan amalan ini sangat istimewa? Karena bukan hanya manusia yang melakukannya, tetapi Allah dan para malaikatnya. Satu-satunya amal soleh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solawat. Jadi sebelum manusia dipanggil, manusia diperintahkan untuk bersolawat, Allah dulu yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dulu yang bersalawat. Sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat, malaikat senantiasa bersalawat. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap satu kali membaca salawat ada 10 kali dosa yang diampuni, 10 derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau setiap hari kita bisa membaca salawat 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali? Berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan? Berapa banyak ampunan yang kita bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita tetap bersih, tetap suci, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah di masjid. Bagi kaum laki-laki, perempuan bisa di rumah salat di awal waktu.
Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terpaut hatinya dengan masjid, maka Allah akan menaungi dia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Menaungi dia di yaumil akhir nanti. Nah, salat berjamaah di masjid di mana setiap langkah kaki kiri diampuni dosa kita 10 kali. Kaki kanan diberikan 10 pahala kebaikan. Nah, berapa langkah yang kita bisa lakukan ke masjid, pulang dan pergi ke masjid, berapa pahala yang bisa didapatkan, berapa ampunan yang didapatkan. Kemudian amalan yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita bersih, suci, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa membaca Al-Qur'an setiap hari. Istiqomah teman-teman, ya. Eh, Membaca firman Allah, membaca kalam Allah, di mana setiap hurufnya yang kita baca itu 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti tiga huruf, 30 pahala kebaikan yang bisa didapatkan. Bagaimana kalau kita bisa membaca satu hari satu halaman, satu lembar, satu hari bisa satu juz, berapa pahala kebaikan yang kita bisa dapatkan. Ya, dengan membaca Al-Quran, hati kita bersih, hati kita tenang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Barang siapa hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Baca Al-Quran adalah salah satu zikir yang luar biasa. Nah, baik teman-teman, dari kesimpulan dari video ini, eh, supaya kita tetap bersih, supaya kita tetap suci dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu solawat, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud cinta kita juga kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, senantiasa sholat berjamaah di masjid. Bagi kaum laki-laki, perempuan bisa di rumah, itu sholat di awal waktu. Kemudian yang ketiga itu dengan senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, istiqomah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.